menjadi rancu tugas dari staf sus ini. Bapak menyatakan cuti, tetapi semua itu justru diambil alih. Saya berpikir bahwa kok kelihatannya Kementerian Agama cukup menugaskan staf sus, tidak perlu ada dirjen. Artinya dirjen itu tidak diperlukan karena sudah ada yang punya tugas. Cukup Pak Menteri menunjuk, kamu saya beri tugas selesaikan ini, selesai, nggak perlu ada dirjen, nggak perlu ada ini Bapak. Pak Dirjen masih sangat diperlukan. Malah saya itu berkonsultasinya kepada Pak Dirjen. Wah, berarti kasihan sekali ya Pak Dirjen ini nggak punya tugas. Karena apa? Sudah diselesaikan oleh Bapak. Iya. Jadi saya masih berkonsultasi kepada Pak Dirjen. Saudara di BPKH itu di bagian apa sih komisionernya? Saya di bidang kemaslahatan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, dan administrasi kantor. Nah, korelasinya tanggal 30 Desember saudara itu dengan BPKH untuk apa? Urusan apa BPKH tanggal 30 Desember itu tahun 2003? Sementara haji sendiri baru bulan... Mohon maaf, bukan Desember Pak, bukan Desember, November Pak, kalau nggak salah November. November? Ya, November 2023. Apalagi 30 November? Ya. Urusan apa? Ya. Haji sendiri berangkatnya bulan Mei. Awalnya itu. Ini nggak benar ini BPKH gitu. Bu Endang silakan. Izin Pak. Ketika Bapak menyatakan bahwa Bapak cuti dari staf sus, kemudian lebih memberatkan tugas Dewas di BPKH. Sementara apa yang tadi Bapak sampaikan, ternyata tugasnya itu all in Mbak, Bu Ketua. Seluruh tugas, baik tugas dirjen, tugas direktur dalam negeri, tugas direktur luar negeri, tugas ketua pelaksana, semua by design justru diambil alih oleh staf sus. Bahkan termasuk tugas, bukan tugas Dewas, tetapi tugas badan pelaksana yang ini menjadi rancu tugas dari staf sus ini. Bapak menyatakan cuti, tetapi semua itu justru diambil alih. Saya berpikir bahwa kok kelihatannya Kementerian Agama cukup menugaskan staf sus, tidak perlu ada dirjen, tidak perlu ada direktur dan sebagainya, karena desainnya sudah matang seperti yang tadi diuraikan oleh Bapak. Bahkan mampu merangkap tugas dari badan pelaksana, bukan Dewas Pak. Karena apa? BPKH Limited itu seharusnya tugas, apalagi tadi disampaikan bahwa itu adalah punyanya badan pelaksana, bukan tugas Dewas. Dewas cukup ngawasin saja dong. Bener nggak nih badan pelaksana tugasnya menyimpang nggak nih dari aturannya, kan semestinya itu. Coba bisa Bapak berikan gambaran kepada kita, kenapa semua itu bisa di take over oleh Bapak sendiri. Tugas itu luar biasa, saya kagum karena mampu menyelesaikan semua urusan satu kementerian plus satu lembaga, membawai beberapa dirjen dan direktur. Coba Bapak berikan gambaran pada kita. Iya, terima kasih Bu. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa saya tidak men-take over tugas dari dirjen maupun para direktur. Tapi Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak mendesain sampai ke teknis loh tadi, iya, diterangkan itu. Saya mendesain layanan haji ramah lansia itu bersama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal PHU. Nah berarti kan dirjen ini mestinya yang memberikan tugas kepada Bapak. Ya. Bukan Bapak yang mendesain. Artinya dirjen itu tidak diperlukan karena sudah ada yang punya tugas. Cukup Pak Menteri menunjuk, kamu saya beri tugas selesaikan ini, selesai, nggak perlu ada dirjen, nggak perlu ada ini Bapak.
Pak Dirjen masih sangat diperlukan, Bu. Malah saya itu berkonsultasinya kepada Pak Dirjen. Wah, berarti kasihan sekali ya Pak Dirjen ini nggak punya tugas. Karena apa? Sudah diselesaikan oleh Bapak. Ya. Jadi saya masih itu, berkonsultasi kepada Pak Dirjen terkait dengan konsep yang kami siapkan, jenis-jenis layanan yang kita siapkan, semuanya kami konsultasikan kepada Pak Dirjen. Jadi semua kami konsultasikan kepada Pak Dirjen, dan kemudian setelah itu disetujui, maka kemudian program itu baru bisa dijalankan. Jadi saya tidak punya kewenangan mengambil alih, saya hanya membantu mempersiapkan desain terkait dengan layanan lansia yang kemudian kita usulkan kepada Pak Dirjen, dan Pak Dirjen kemudian menetapkan SOP yang harus kami persiapkan. Nah itulah Pak yang saya maksud, berarti ya. Pak Dirjen, harusnya kan ini otak di Pak Dirjen nih. Ada direktur koordinasi dong. Ini nanti bagaimana? Ini kan harusnya di Dirjen nih, bukan di Bapak. Oke, kita berhenti di situ. Bapak, ketika Bapak mendapatkan surat tugas ke Arab Saudi, tadi tanggal berapa Pak? Ke Arab Saudi tugas untuk mendesain sampai akhirnya semua seperti yang Bapak sampaikan terlaksana tadi? Saya ke Saudi itu surat tugas dari BPKH itu tanggal 30 sampai tanggal 5 Desember kalau nggak salah Ibu. Jadi sekali saya perjalanan ke luar negeri menggunakan BPKH ya sekali itu. Kemudian setelah itu saya sifatnya berkoordinasi aja dengan Pak Dirjen, terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan teman-teman di PHU terkait dengan desain itu, dan kemudian kami jalankan di dalam negeri. Kita desain seluruhnya di dalam negeri. Oke, izin sebentar, saya dalami sebentar Bu Endang tentang ini. Iya, silakan Pak. Saudara ke Arab Saudi dengan mempergunakan fasilitas PKH tanggal 30 Desember 2023. 30 Desember. 30 Desember. Urusan apa BPKH sampai awal begitu ke Arab Saudi? Saya ada tugas penugasan aja itu Pak, ada suratnya saya tugasnya. Ya, urusan apa itu? Saya terkait dengan monitoring program yang dilaksanakan oleh BPKH Limited Bapak. Saudara di BPKH itu di bagian apa sih komisionernya? Saya di bidang kemaslahatan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, dan administrasi kantor Pak. Nah, korelasinya tanggal 30 Desember saudara itu dengan BPKH untuk apa? Saya ditugaskan untuk melakukan evaluasi, monitoring terkait. Siapa yang mentugaskan saudara? Dari BPKH Pak. Dari BPKH. Surat tugasnya ada. Iya, saudara, surat tugas itu bisa diminta, justru itu kami dalami. Urusan apa BPKH tanggal 30 Desember itu tahun 2003. Sementara haji sendiri baru mohon maaf, bukan Desember Pak, bukan Desember, November Pak, kalau nggak salah November. November? Ya, November 2023. Apalagi 30 November. Ya. Urusan apa? Ya. Haji sendiri berangkatnya bulan Mei. Awalnya itu. Enggak benar ini BPKH gitu kan ya. Kita dalami lagi Pak. Jadi tanggal 30 November Bapak pergi ke Saudi untuk melakukan monitoring terhadap apa Pak? Surat tugasnya. Sebentar. Ya. Untuk saudara pemahaman aja. Tanggal 30 November itu BPKH belum ada melakukan action apa-apa. Ya, bahkan penagihan Kementerian Agama, Dirjen PHU kepada BPKH untuk penyelenggaraan ibadah haji baru tanggal 10 Januari. Ya. Makanya saya tanyakan, tugas apa yang saudara lakukan tanggal 30 itu? Orang belum ada kerjaan apa-apa kok. Ya, surat tugas yang saya terima itu bunyinya surat tugas dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan pengawasan dan pemantauan risiko investasi dan kerjasama luar negeri. Yang ditugaskan pada waktu itu dari Dewas ada dua Pak, saya dengan Pak Denny Suwardini. Pak Denny Suwardini tanggal 30 November sampai 10 Desember. Tapi saya hanya sampai tanggal 6 kalau nggak salah Pak. Enggak, yang kita tanyakan adalah tadi kan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, ya. Menyambung apa yang disampaikan Ibu Endang, bahwa saudara mulai berangkat
untuk penyelenggaraan ibadah haji itu adalah mulai tanggal 30 November. Nah, di sisi saya mulai bekerja, pikiran saya, kalau saudara bergeraknya BPKH untuk tanggal 30 November untuk mengawasi keuangan haji apa yang saudara awasi? Karena apa? Karena pemerintah sendiri baru melakukan penagihan terhadap penyelenggaraan ibadah haji itu baru tanggal 10 Januari. Itu kalau dalam bahasa kami di Sumatera Barat dulu bajak daripada kerbau. Dari kerbau. Iya, kalau surat tugas yang saya terima terkait dengan itu Pak, pemantauan resiko investasi dan kerjasama luar negeri, di luar negeri Pak. Jadi tanggal 30 sampai tanggal 10 Desember, 30 November sampai 10 Desember 2023. Itu surat tugas yang kami terima, dan yang berangkat dari Dewas ada 2, saya dan Pak Denny Suwardini.